Tema malam hari ini di dalam Kristus, hidup di dalam Kristus. Kita sampai pada eksposisi kitab Roma pasal 8. Menurut saya pasal 8 ini adalah puncak dari teologi Paulus. Puncak ya. Di mana doktrin Kristen berdiri di atas ayat-ayat ini. Kita baca ya, Roma 8 ayat 1 sampai dengan 11. Roma 8 ayat 1 sampai 11. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk terhadap hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya, yang diam di dalam kamu. Baik, Bapak Ibu. Roma pasal 8 ayat 1 sampai 11 sesungguhnya terbagi menjadi dua bagian. Ayat 1 sampai 3 ini satu pokok pikiran yang berbicara tentang pengudusan posisional. Bentuknya indikatif, menyatakan fakta, menjelaskan. Ya, coba munculkan ayat 1 sampai 3. Nah, ini bentuknya indikatif. Menjelaskan bahwa orang di dalam Yesus tidak ada penghukuman. Ya. Roh memberi kemerdekaan, roh yang memberi hidup telah memberi kemerdekaan. Dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat, ini satu kesatuan pikiran. Jangan dilepaskan dengan gini, jangan berhenti sampai ayat 1 saja. Ayat 1 itu penjelasan singkat Paulus bahwa orang di dalam Yesus tidak ada penghukuman. Tetapi bagaimana tidak ada penghukuman, itu dijelaskan di ayat-ayat di bawahnya. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging dan dikuasai dosa. Ini satu pokok pikiran. Sementara itu ayat 4 sampai 11 muncul kan. Ini bentuknya imperatif atau perintah. Ya. Supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita. Bla 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 sampai bawahnya. Ini adalah bentuk perintah. Jadi pasal 8 ayat 1 sampai 3 dengan pasal 8 ayat 4 sampai 11 ini tidak bisa dipisahkan. Dua pengudusan ini saling terkait. Seharusnya berjalan seiring dan tidak kontradiksi. Ayat 1 sampai 3 posisi. Ya, yang membuat kita tidak terhukum itu kenapa? Ya. Kita bahas ya.
dalam ayat 1 sampai 3 dijelaskan, untuk menghapus hukuman akibat dosa, Allah telah mengambil inisiatif dengan mengutus anaknya masuk dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa. Ya, mengutus anaknya. Firman, roh. Jangan dianggap Yesus praeksistensi itu sudah berbentuk manusia, tidak ada kan. Sebelum Yesus lahir saat Natal, belum ada yang namanya Yesus. Yang ada roh anak Allah. Firman itu yang ada. Diperintahkan oleh Allah masuk dalam daging. Masuk dalam daging, mengambil daging gitu ya. Jadi Kristus benar-benar menjadi manusia. Kita baca 2 Yohanes 1 ayat 7. Yohanes 1 ayat 7, sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Nah, siapa penyesat itu yang tidak mengaku bahwa Yesus telah datang sebagai manusia? Berarti yang benar kebalikannya. Yang mengaku Yesus datang sebagai manusia, itu yang benar. Ya. Kita lanjut lagi. Ibrani 10 ayat 4 sampai 10. Ibrani 10 ayat 4 sampai 10, sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa engkau tidak berkenan. Lalu aku berkata, sungguh aku datang. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Di atas ia berkata, korban dan persembahan, korban bakaran, dan korban penghapus dosa tidak engkau kehendaki, dan engkau tidak berkenan kepadanya, meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Dan kemudian katanya, sungguh aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Yang pertama ia hapuskan supaya menegakkan yang kedua. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Tahan. Sebelum praeksisten, Yesus belum berbentuk manusia, belum berwujud manusia. Dia roh anak Allah, Sang Firman. Ya, dia diutus oleh Bapa untuk mempersembahkan tubuhnya. Dipersembahkan. Jadi Yesus mempersembahkan tubuhnya. Yesus adalah roh. Inkarnasi menjadi manusia, disuruh hidup suci sebagai persembahan yang kudus sampai naik ke salib sebagai korban sembelihan. Ini Bapak Ibu dasar kekristenan. Karena Allah tidak menghendaki darah domba. Yang berdosa manusia, yang dihukum harusnya daging manusia, bukan daging domba. Daging domba tidak punya salah. Itu hanya simbol, tapi Allah tidak berkenan pada daging domba. Allah berkenan pada daging manusia. Kenapa? Karena yang berdosa manusia. Manusia yang harus binasa. Maka Yesus harus menjadi manusia yang tak bercacat celah, mempersembahkan dirinya untuk pendamaian. Untuk membayar hutang-hutang kita. Hutang dosa maksudnya. Karena dosa di dalam teologi Yahudi itu dipahami sebagai hutang. Bapak Ibu, ini jalan keluar dari Allah. Manusia tidak menemukan jalan keluar. Manusia tidak bisa menebus dirinya sendiri.
Yesus anak Allah harus hadir menjadi manusia, mempersembahkan dirinya, menggantikan manusia yang lain yang berdosa. Karena manusia berdosa tidak bisa mempersembahkan dirinya. Hanya domba yang tak bercacat yang bisa menggantikan dosa yang lain. Dalam tradisi Yahudi Bapak Ibu, pada saat penyembelihan domba, ini manusia, orang yang mempersembahkan domba, dia menumpangi tangan ke kepala domba yang mau disembelih. Maksudnya apa? Tanggungan ya bagianku. Enak dewe kan? Akhirnya domba yang disembelih. Itu kan tradisi kuno Yahudi. Tidak make sense. Itu yang dikatakan kitab Ibrani. Engkau tidak berkenan atas domba sembelihan. Tidak. Tapi Allah berkenan atas darah anaknya yang dia korbankan untuk manusia. Sehingga manusia selamat. Sehingga manusia tidak di bawah penghukuman. Karena yang melakukan penebusan Yesus. Anak Allah yang tak bercacat. Halo Bapak Ibu. Ini loh anugerah Tuhan. Bapak Ibu, tanpa ini tidak ada jalan keluar. Manusia tidak bisa menebus dirinya sendiri. Karena semua manusia berdosa. Ia masuk dalam kondisi manusia yang rapuh. Menanggung dosa manusia. Dan melalui kematian Kristus di salib, hutang dosa dilunaskan. Dan kuasanya dipatahkan. Hutang dosa dilunaskan melalui apa? Darahnya yang dia berikan, melalui darahnya yang dia curahkan, melalui tubuhnya yang harus tersembelih. Itu hutang dosa dilunaskan dan kuasanya dipatahkan. Bagaimana mematahkan kuasa dosa? Dia mengajarkan kebenaran. Dia memberi teladan manusia hidup benar. Dia memberi kita kuasa untuk hidup kudus. Bapak Ibu, kita tidak boleh melupakan inisiatif Allah ini. Kalau Yesus tidak hadir, Yesus tidak mengajar, Yesus tidak menjadi teladan kesucian, Yesus tidak mati di kayu salib, kita binasa, kita tidak ada jalan keluar. Karena hukum Taurat tidak menyelesaikan dosa. Hukum Taurat menunjukkan dosa. Bagaimana dosa terjadi itu hukum Taurat. Tapi menyelesaikan dosa, hukum Taurat gak bisa. Maka dengan mengenal hukum Taurat, manusia mengerti dosa-dosanya, tapi tidak ada jalan keluar. Karena Allah tidak menghendaki domba. Yang berdosa manusia yang harus dihukum. Maka Allah mengirim anaknya menjadi manusia untuk mempersembahkan dirinya sebagai korban sembelihan. Ini kebaikan Allah. Ini kebaikan Yesus. Yang tidak bisa kita balas. Bahkan dengan berbuat baik pun tidak bisa. Lagu tadi kan mengatakan, bahkan pengabdianku pun tidak cukup. Kenapa? Karena dalam mengabdi pun kita masih jatuh bangun dalam dosa. Saya tidak tahu Bapak Ibu merasakan tidak, tetapi selama saya belajar firman Tuhan, saya jadi pendeta, saya khotbah. Waduh, saya merasakan semakin saya belajar semakin banyak dosa saya yang muncul. Bukan saya tambah berdosa, tidak. Tetapi dengan belajar firman Tuhan, saya semakin tahu kemelesetan hati saya. Penyimpangan saya itu masih banyak. Bapak Ibu, kita perlu kemurahan Allah. Ya.
Paulus menegaskan orang yang berada di dalam Kristus tidak berada di bawah penghukuman dosa. Di dalam Kristus tidak ada di bawah hukuman dosa. Tapi pembacaan ini harus dipahami dengan benar, tidak boleh seenaknya. Tuhan sudah memberikan pengampunan. Tuhan sudah menguduskan kita dengan darah Yesus. Jika kita ada di dalam Kristus. Arti di dalam Kristus Bapak Ibu adalah bersatu dengan Kristus melalui iman. Artinya percaya yang disertai ketaatan dan ketekunan kepada Allah yang sama seperti yang Yesus lakukan. Iman jangan dipahami secara kognitif, aku percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat, jebret langsung selesai. Tidak. Arti di dalam Kristus artinya percaya dengan Kristus melalui iman. Iman itu adalah percaya yang disertai ketaatan dan ketekunan kepada Allah sama seperti yang Yesus lakukan. Itu iman. Kalau tidak punya ketaatan dan ketekunan seperti Yesus melakukan kebenaran di hadapan Bapaknya, ya tidak bisa. Itu bukan iman. Bapak Ibu, dengan di dalam Kristus, bersatu dengan Kristus melalui iman, bersekutu istilahnya, status hukum manusia di hadapan Allah berubah. Dari yang terhukum menjadi dianggap benar. Manusia ini masih compang-camping Bapak Ibu. Tetapi dengan iman aku percaya Yesus Tuhanku, dan aku mau meneladani Dia, taat, tekun sampai pada akhirnya, berarti aku dalam persekutuan dengan Yesus, berarti aku dalam Yesus, berarti aku di dalam Yesus. Itu maksudnya. Jadi bukan sekedar percaya ya. Bukan sekedar percaya. Jadi ayat 1 itu harus hati-hati. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Di dalam Kristus Yesus artinya hidup seperti Yesus hidup. Mau sejalan, sepikiran, seperasaan istilahnya. Itu di dalam Yesus. Pak, jangan ngarang Pak. Penjelasannya ada di ayat 4 sampai 11. Halo, bisa dipahami? Kita lanjut ya. Paulus berkata, ada dua hukum yang menguasai manusia. Hukum roh yang memberi hidup dan hukum dosa atau hukum maut. Hukum roh yang memberi hidup berarti gairah atau kuasa Roh Kudus yang membebaskan manusia dari belenggu dosa. Kalau hukum dosa adalah hawa nafsu daging yang membawa kematian rohani. Bapak Ibu, kesatuan iman dengan Kristus sama dengan mengaktifkan hukum roh. Dengan kita mau taat seperti Yesus taat, dengan bersatu dengan Yesus yang penuh kasih, dengan kita juga ikut hidup dalam kasih, itu berarti mengaktifkan hukum roh. Ini menghadirkan kuasa pembebasan yang nyata. Bapak Ibu, kalau kita mengerti ajaran Yesus, kita mau melakukannya, kita akan punya gairah untuk hidup suci seperti Dia suci. Ini loh kuasa Roh Kudus. Orang percaya tidak lagi diperbudak dosa. Orang yang percaya ajaran Yesus berarti memiliki gairah kudus yang sama untuk hidup benar seperti Yesus. Untuk tidak hidup lagi dalam dosa, punya gairah yang sama. Bapak Ibu, bagaimana mungkin Anda mengerti gairahnya Yesus jika tidak mengenal Yesus? Bagaimana mungkin Anda mengenal bagaimana mungkin Anda merasakan gairah Yesus?
jika tidak mengenal ajaran Yesus. Halo Bapak Ibu, bisa dipahami enggak? Orang bisa ketularan gairah yang sama jika kita mengenal pribadinya, mengenal ajarannya. Impartasi spirit itu ada. Kalau Anda kumpul orang pejudi, pemabuk gitu ya, lalu melihat mereka dapat untung dari judi, lalu bisa merasakan nikmatnya mendem gitu ya. Anda lama-lama punya gairah yang sama dengan pejudi dan pemabuk. Sama. Jika Anda mendengar ajaran Yesus, Anda mengerti bagaimana Yesus hidup, Anda akan punya gairah untuk hidup kudus seperti Yesus hidup kudus. Itu namanya mengaktifkan hukum roh. Itu pilihan Bapak Ibu, Anda mau di bawah hukum roh atau mau di bawah hukum daging, itu pilihan. Bapak Ibu, Taurat itu baik, tetapi tidak mampu menyelamatkan karena kelemahan daging manusia. Daging manusia ini penuh hawa nafsu. Taurat hanya bisa menunjukkan dosa, bukan menghapus dosa. Bahkan dikatakan domba sembelihan dipersembahkan menurut Taurat pun tidak ada artinya. Halo? Karena tidak make sense, yang berdosa adalah manusia. Di ayat 4-11 Paulus menjelaskan tujuan karya Kristus. Bapak Ibu, sebelum Yesus lahir, orang Yahudi tunduk di bawah hukum Taurat. Hukum Taurat punya tuntutan, yaitu manusia harus kudus. Tuntutan hukum Taurat, manusia harus kudus. Tetapi manusia gagal. Saya ulangi ya, Taurat menuntut kesucian, tetapi manusia gagal. Gagal untuk kudus sesuai dengan Taurat gitu maksudnya. Namun dengan percaya Yesus, memahami ajarannya, seseorang memiliki Roh Kudus yang akan memberi kesanggupan hidup sesuai dengan maksud Taurat diadakan. Yesus mengajar bagaimana hidup suci. Kalau hukum Taurat kan tidak. Kalau hukum Taurat mengatakan ini benar, ini salah, jangan membunuh, jangan berzina, hukumannya dirajam, udah sampai di situ. Tapi Yesus mengatakan, kamu harus mengasihi. Mengapa kamu tidak boleh membunuh? Mengapa kamu nggak boleh berzina? Bagaimana sampai pada titik tidak berzina? Yesus mengajar. Pencerahan inilah yang dibutuhkan manusia. Ya. Orang yang memiliki Roh Kudus akan memberi kesanggupan hidup sesuai maksud Taurat diadakan, yaitu kesucian. Kita baca yuk 1 Korintus 12 ayat 3. 1 Korintus 12 ayat 3, karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Perhatikan ini, Paulus menyatakan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus Tuhan selain oleh Roh Kudus. Orang yang mengaku Yesus Tuhan berarti dalam dirinya sudah ada Roh Kudus. Karena tidak mungkin orang percaya Yesus Tuhan tanpa ada Roh Kudus. Orang yang mau mengaku Yesus tuannya, gurunya, pasti memiliki gairah kudus. Kalau orang tidak punya gairah kudus, tidak kepingin kudus, dia nggak akan tertarik dengan Yesus dan ajarannya, tidak akan. Jadi Bapak Ibu, dengan orang percaya pada Yesus, itu menunjukkan orang itu punya gairah kudus. Orang itu mau hidup kudus. Orang itu mau berniat kudus.
Tanpa mengenal Yesus, orang tidak mengerti bagaimana caranya kudus. Halo? Jadi antara Yesus dan Roh Kudus ini nyambung Bapak Ibu. Nyambung. Roh Kudus hadir dalam diri manusia saat manusia itu mengenal kebenaran dan dia ingin melakukannya. Roh Kudus ada dalam diri manusia saat manusia itu mengenal kebenaran Yesus dan ingin melakukannya. Enggak harus tumpang tangan, enggak harus. Halo Bapak Ibu. Jadi kalau Anda ingin penuh Roh Kudus, jangan tergantung pendeta, tumpang tangan. Tetapi bacalah kitab suci, percayalah apa yang dikatakan Yesus, taatilah, tekun lakukanlah, sampai Anda muncul gairah kudus, sampai Anda menikmati gitu ya. Wow. Betapa seriusnya Yesus. Betapa sungguh-sungguhnya Yesus hidup benar di hadapan Allah. Aku mau seperti dia. Kalau Anda muncul itu, Roh Kudus sudah ada dalam diri Anda. Bapak Ibu, hidup dalam roh berarti memiliki gairah hidup yang dipimpin Allah seperti Yesus. Bukan sekedar memenuhi hukum secara legal, benar, salah, halal, haram, tidak. Tetapi punya semangat, aku harus menjaga kesucian. Bukan karena takut dihukum saja, tetapi aku ingin menjadi seperti Kristus, berkenan di hadapan Bapa. Itu roh yang sama. Di sini Paulus menjelaskan ada dua cara hidup. Menurut roh, yaitu pikiran dan gairah yang dipimpin roh Allah. Hidup menurut daging, yaitu pikiran dan gairah yang terikat pada nafsu, ego, dan kemelesetan lainnya. Ini sama sebetulnya, hidup menurut roh berarti mengaktifasi hukum roh. Hidup menurut daging berarti mengaktifasi hukum dosa. Begitu kita hidup menurut daging, hukum dosa ini langsung membelenggu kita. Begitu kita nuruti daging, langsung maut itu mencengkram kita. Begitu kita mau hidup menurut roh, maka kita diberi kuasa untuk bebas dari segala dosa. Aku mau menuruti gairah kudus ini. Otomatis dalam tanda kutip ya, kita tidak melakukan dosa. Kan gitu toh? Tetapi di satu sisi, aku tak nurutin egoku. Otomatis kita meninggalkan roh. Cuman begitu, enggak ada titik netral. Ingat ya pelajaran itu, tidak ada titik netral. Bapak Ibu, manusia hidup di dalam Kristus sudah tidak di bawah hukuman. Ini bukan sekedar beragama Kristen atau mengaku Yesus Tuhan. Ya. Kita fokus sekarang. Kalau tadi saya menjelaskan ayat 1 sampai 11, kita akan masuk lebih mendalam lagi tentang hidup di dalam Kristus. Karena ini yang penting. Yesus mati, mencurahkan darahnya, menyerahkan nyawanya bagi penebusan kita, itu sudah dilakukan, sudah selesai, sekali untuk selamanya. Tetapi hidup di dalam Kristus itu tidak akan pernah selesai. Sebab selama manusia masih ada, selalu dituntut hidup di dalam Kristus. Betul enggak? Ini tidak pernah selesai. Bahkan bagi kita yang hidup, punya usia 70 tahun. Hidup di dalam Kristus berarti sekali untuk selamanya. Taat dan tekun seperti Kristus. Ini harus tetap diberitakan. Ini yang belum selesai. Manusia yang hidup di dalam Kristus sudah tidak di bawah hukuman. Ini bukan sekedar beragama Kristen atau mengaku Yesus Tuhan.
Paulus ya menggunakan istilah hidup di dalam Kristus lebih dari 160 kali dalam surat-suratnya. Banyak ya. Tetapi maksudnya apa? Ya, di dalam Kristus Yesus, hidup dengan Kristus, melalui Kristus, itu istilah-istilah Paulus yang seringkali disimplifikasi hanya dengan percaya secara kognitif. Salah Bapak Ibu. Hidup di dalam Yesus berarti satu kesatuan dengan sikap Yesus hidup. Kesatuan ini bukan sekedar ikatan emosi, tetapi partisipasi nyata dalam perbuatan Kristus. Seiring sejalan. Contoh hidup di dalam Kristus itu tergambar dalam Filipi 2 ayat 1 sampai 7. Filipi 2 ayat 1 sampai 7. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati, sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Halo Bapak Ibu. Hidup di dalam Kristus berarti hidup mengosongkan diri. Sama seperti Yesus mengosongkan diri. Hidup di dalam Kristus itu berarti ada kasih mesra. Halo. Hidup di dalam Kristus berarti mendahulukan kepentingan orang lain, bukan kepentingannya. Bapak Ibu, banyak orang ke gereja hanya ingin kepentingannya dipuaskan. Ini salah loh. Kalau Bapak Ibu ke gereja seharusnya belajar berbagi, mendahulukan kepentingan orang lain. Ini baru kenosis. Tapi kalau di gereja menang-menangan, wah aku gak dianggap. Wah aku gak diiraukan. Ini sudah salah. Kita harus belajar dalam berjemaat mendahulukan kepentingan orang lain, kepentingan bersama. Wah aku gak dapat apa-apa. Lah, seharusnya Anda memberi sesuatu, bukan gak dapat apa-apa. Halo Bapak Ibu. Dengan demikian hidup orang percaya dipandang dari posisi bersatu dengan Kristus. Bersatu dengan Kristus berarti jika Yesus kenosis ya kita harus kenosis. Yesus mengosongkan diri ya kita mengosongkan diri yang sama dengan Yesus. Itu namanya bersatu di dalam Kristus. Di dalam Kristus, hidup dengan Kristus itu sama. Sami mawon istilah itu. Kalau kita tidak punya sikap yang sama, ya kita belum bersatu dengan Kristus. Jika kita tidak punya partisipasi nyata dalam perbuatan Kristus yang sama, ya kita belum bersatu. Masih menang-menangan, tersinggungan. Merasa tidak dihargai, merasa tidak dihormati dalam sebuah jemaat. Ya kita belum kenosis namanya.
Enggak sepikiran dan seperasaan. Wong Yesus anak Allah saja mau jadi hamba, lah kok kita sama-sama manusia kok minta ditinggikan, didulukan. Ayo belajar mendahulukan orang lain. Yesus tidak mendahulukan dirinya. Dengan dia mati di kayu salib, dia mendahulukan keselamatan banyak orang dibanding keselamatan dirinya sendiri. Aku yang celaka tidak apa-apa, supaya saudara-saudaraku manusia itu bisa hidup. Itu maksudnya. Rela berkorban, rela egonya habis. Bapak Ibu, di dalam Kristus itu juga artinya orang percaya tidak lagi hidup menurut daging. Hidup di dalam Kristus berarti orang percaya hidup menurut roh. Ingat ya, hidup menurut roh berarti tidak hidup menurut daging. Tidak menuruti hawa nafsunya, tetapi menurut apa yang Allah pimpin. Ya, Roma 8 ayat 9 sampai 11. Ayo dibaca yuk. Roma 8 ayat 9 sampai 11. Tetapi kamu tidak dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya dan diam di dalam kamu. Bapak Ibu, 3 ayat ini sebetulnya selalu kelewatan dengan orang Kristen. Sehingga oleh bapak-bapak gereja, 3 ayat ini diringkes jadi satu penjelasan dan ditambahkan di ayat 1. Coba munculkan ayat 1. Roma 8 ayat 1. Nah, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Di versi Alkitab yang lain, King James, itu ada tambahan. Sebetulnya tidak ada, sebetulnya ayat ini hanya bicara seperti ini, tidak ada tambahan. Tetapi oleh bapak-bapak gereja, karena kecenderungan manusia itu cuma baca 1 ayat, supaya tidak salah, oleh bapak-bapak gereja, oleh tradisi gereja ditambahkan. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman lagi bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus, yang hidup menurut roh, bukan menurut daging. Yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh, itu tambahan sebetulnya. Tapi tambahan itu tidak salah, kenapa? Karena itu ada di ayat 9 sampai 11-nya. Paham ya? Jadi kalau Anda baca di King James atau di beberapa versi Alkitab itu ada muncul dalam kurung, itu tambahan. Tambahan itu tidak salah untuk memperjelas sebetulnya. Kenapa? Karena manusia itu malas baca ayat 2, 3, 4, 5, 6 sampai 11. Itu. Lanjut. Di dalam Kristus berarti seseorang yang percaya dipersatukan dengan Kristus sehingga mendapat identitas baru. David yang lama sudah mati seiring Yesus mati. David yang baru memiliki gairah yang sama seperti Kristus, mau hidup seperti yang Yesus ajarkan, itu artinya di dalam Kristus. Maka David mendapatkan identitas baru. Itulah yang disebut lahir baru. Kita baca yuk 2 Korintus 5 ayat 17. Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya, banyak orang salah Bapak Ibu, membaca ayat ini, dia berpikir begitu dia percaya Yesus Tuhan, convert jadi Kristen,
Ciptaan baru. Dari yang sebelumnya bukan Kristen, ikut ibadah, altar call, terima Yesus, merasa sudah selamat. Tidak loh. Siapa yang ada di dalam Kristus adalah ciptaan baru. Nah, di dalam Kristus itu seperti apa? Ya seperti yang tadi dikatakan, punya gairah kudus yang sama. Mau sepikiran seperasaan Yesus, sama-sama mau mengosongkan diri. Itu di dalam Kristus. Kalau belum mau mengosongkan diri, masih menang-menangan, kuat-kuatan ego, ya belum di dalam Kristus. Berada di dalam Kristus adalah kondisi lahir baru, yaitu posisi aman di bawah anugerah. Kalau belum lahir baru, ya belum aman. Masalahnya, kapan manusia lahir baru? Halo? Manusia lahir baru Bapak Ibu, jika manusia itu sudah mengerti firman Tuhan, logos, secara komprehensif dan mau menghidupinya, itu lahir baru. Kalau ngerti aja enggak, mau melakukan apa? Kapan lahir barunya? Kalau ngerti logos aja enggak? Munculkan gambarnya, Yem. Anda tahu ya gambar ini? Nah, ada kemajuan. Saya punya ini. Kok nggak bisa ya? Oh bisa. Nah, dikasih Om Willy. Bapak Ibu, notos, ini anak haram, anak gampang, orang yang belum mengenal kebenaran. Orang untuk mengenal Yesus, untuk lahir baru, ini lahir baru, anagenao. Ya, harus melalui sarana keselamatan. Orang yang lahir baru harus belajar firman Tuhan, harus penuh Roh Kudus, harus siap mengalami ujian. Metamorfoste, metanoia. Orang yang lahir baru adalah orang yang lahir dari pengertian akan firman dan mau menghidupinya. Ini bukan kata saya, ini kata 1 Petrus 1 ayat 23. Ayo dibaca yuk. Satu Petrus 1 ayat 23, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Perhatikan, kata firman Allah di sini adalah logos. Jadi, ayat ini menyatakan, karena kamu telah dilahirkan kembali, karena kamu anagenao, karena kamu telah lahir baru, bukan dari benih yang fana. Kamu lahir baru dari benih yang tidak fana, yaitu logos. Anda mau lahir baru dari mana kalau firman Allah aja tidak ngerti? Bagaimana kita melakukan firman Tuhan kalau firman aja tidak mengerti? Halo Bapak Ibu, kita lahir dari firman Allah. Lahir baru itu dari firman Allah. Firman Allah, logos yang kita pahami. Firman Allah yang kita pahami, itulah logos. Kita mau menghidupinya enggak? Kita mau melakukannya enggak? Dalam hari-hari perjalanan hidup kita dengan logos yang kita pahami, muncul rema, mau taat enggak? Kalau enggak lahir baru Bapak Ibu. Posisi di dalam Kristus itu posisi anagenao. Posisi di dalam Kristus itu posisi orang lahir baru. Bukan ngaku Yesus Tuhan secara kognitif saja. Tetapi benar-benar mengerti firman Allah, mau menghidupinya dan taat saat Allah mengatakan, saat Tuhan mengatakan begini begitu, rema. Halo. Pada saat itulah, ya, pada saat anagenao inilah orang benar-benar aman, tidak ada penghukuman. Halo Bapak Ibu. Orang tidak ada di bawah penghukuman jika benar-benar di dalam Kristus, melakukan hidup seperti Kristus. Yalah. Halo Bapak Ibu, cukup ya.
Bapak Ibu, ini respon ya. Mengerjakan keselamatan itu berarti sarana keselamatan yang ada kita kenakan. Itu mengerjakan keselamatan. Mengerjakan keselamatan berarti menggunakan sarana keselamatan untuk bermetanoia, untuk bermetamorfoste, sampai benar-benar jadi ciptaan baru. Lahir baru, ciptaan baru, itulah yang artinya di dalam Kristus. Itulah posisi aman kita, tidak di bawah penghukuman. Halo? Tetapi kalau masih hidup dalam dosa, tidak mau ngikuti firman, yang diikuti itu cuma cuan, yang diikuti cuma enaknya, ada tantangan, ditengking malah, wah susah, bagaimana kita terbentuk menjadi ciptaan baru. Ini semua respon Bapak Ibu. Respon dari Allah menghadirkan Yesus. Tanpa Allah menghadirkan Yesus, Anda kan gak bisa melakukan ini tadi. Munculkan coba gambar itu. Tanpa Yesus hadir, Anda mau mengerjakan apa? Tanpa Yesus hadir berarti sarana keselamatan tidak ada. Tanpa Yesus hadir berarti kita tidak bisa merespon mengerjakan keselamatan. Itulah anugerah. Amin. Dengan kelahiran Yesus, dengan Yesus mati di kayu salib, dengan Yesus mengajar, kita melakukan, kita mengerjakan keselamatan. Dan saat hidup kita mulai bergairah, semakin bergairah, dipimpin Roh Allah, kita ciptaan baru, itulah kita benar-benar aman tanpa penghukuman. Pak, tapi manusia kan masih bisa salah, betul. Manusia masih hidup, manusia masih mungkin jatuh dalam dosa. Tetapi orang yang hidup dalam gairah kudus Allah selalu mau bangkit dan kembali berjalan pada tujuan. Yang Allah lihat itu. Allah tahu kok manusia bisa jatuh. Tetapi yang Allah lihat, keseriusanmu, ketekunanmu sampai garis finish itu bagaimana? Makanya Bapak Ibu, apapun dosa Anda, jangan menoleh ke belakang, jangan hidup dalam dosa lagi, kejarlah garis finish. Semua ini berawal dari inisiatif Allah. Ya. Yesus sebagai penggenap apa yang dituntut oleh Torah, sebagai korban penghapus dosa, dan sebagai guru kebenaran yang dijanjikan, mengajarkan bagaimana hidup dalam kesucian. Ini inisiatif Allah. Tanpa Allah menghadirkan Yesus anaknya, enggak ada sarana keselamatan. Penjelasan Paulus ini Bapak Ibu sama, sejajar dengan Yohanes 3 ayat 16 sampai 21. Sama. Dibaca yuk supaya tidak salah. Yohanes 3 ayat 16 sampai 21. Karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukumanku itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan oleh Allah, dalam Allah. Kembali ke ayat 16. Bapak Ibu, jangan biasakan baca satu ayat. Banyak orang salah karena cuma membaca Yohanes 3:16.
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ini sarana keselamatan. Supaya setiap orang yang percaya padanya, percaya itu berarti mengikuti jejaknya, taat dan tekun melakukan kebenaran, tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Pak David kenapa bisa mengatakan setiap orang yang percaya itu perlu ketekunan, perlu ketaatan dan ketekunan yang sama? Loh, ayat-ayat di bawahnya dikatakan toh. Yang percaya itu berarti hidup dalam terang. Yang menolak itu berarti hidup dalam gelap. Ayat 17 sampai 21 itu dijelaskan bagaimana yang namanya taat, bagaimana yang namanya tekun, bagaimana yang namanya percaya. Itu satu pokok pikiran yang sama. Bukan secara kognitif saja. Amin. Bapak Ibu, jelas ya, dari Allah, inisiatif Allah, ini loh kemurahan Tuhan. Karya keselamatan bukan karya Allah sepihak. Dari Allah jelas, tetapi bukan karya Allah sepihak. Dari Allah memberikan sarana keselamatan, tetapi bagaimana respon kita, itu juga penting. Karena jika kita tidak merespon sarana keselamatan yang diberikan Allah, maka itu namanya apa? Mengabaikan kasih karunia. Yesus hadir memberitakan Injil, membawa penebusan, mengimpartasi Roh Kudus, tetapi kita tidak mau mengikuti dia, tidak mau hidup kudus, menolak karya keselamatannya. Ya kita binasa Bapak Ibu. Meskipun kita ngaku Kristen. Ibrani 10 ayat 28 sampai 29. Kita banyak ayat yang kita baca supaya jangan sampai orang berpikir ini tafsirannya Pak David. Ini bukan tafsiran Bapak Ibu, ini harafiah. Ibrani 10 ayat 28 sampai 29. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia, yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis dari perjanjian, yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Ya, betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia, yang menginjak-injak anak Allah, tidak menghargai pengorbanan Yesus, yang menganggap rendah darah penebusan dengan tetap hidup di dalam dosa, merasa sudah selamat, maka dia bebas berbuat apa saja. Itu orang seperti itu menginjak-injak darah anak domba. Ya. Dan yang menghina roh kasih karunia, menghina Roh Kudus, menghina gairah kudus, mengabaikan jeritan hati, jeritan nurani untuk hidup kudus. Setiap orang pasti punya Bapak Ibu sebetulnya ya. Cuman untuk orang-orang yang mengenal Yesus, pasti suara hati nurani itu lebih kuat. Enggak boleh loh, Yesus enggak seperti itu, Tuhan enggak seperti itu, Tuhan enggak mau. Kalau kita mengabaikannya berarti itu kita menginjak-injak roh kasih karunia. Ini respon Bapak Ibu. Kalau kita tidak meresponi kasih karunia, tidak meresponi sarana keselamatan, ya kita akhirnya binasa, dihukum juga pada akhirnya. Amin. Jadi kita harus paham, hidup di dalam kasih karunia, hidup di dalam Kristus, hidup di dalam anugerah. Itu bukan berarti enak-enak, ongkang-ongkang, santai, tidak. Tetapi harus mengikuti jejak Yesus. Hidup seperti Yesus hidup dalam gairah kudus yang sama. Ini respon yang benar terhadap kemurahan Tuhan. Ingat ya kembali, kemurahan Tuhan. Jangan merasa ini kuat gagah kita. Kita ini cuma merespon. Tanpa Tuhan Yesus dihadirkan, tidak ada sarana keselamatan. Kita mau berbuat baik seperti apapun, tetap binasa. Karena kita pernah melakukan dosa, sadar atau tidak sadar. Amin.